Baik, pada hari ini kita akan bahas introduction ya to artificial intelligence atau intelijensi buatan di mata kuliah kita ya. Di beberapa tempat namanya kecerdasan tiruan. Tapi dari bahasa Inggrisnya ya atau asal katanya adalah artificial intelligence. Dibaca AI, disingkat ya dengan AI. Kadang-kadang kita bacanya AI ya kalau mau pakai bahasa Indonesia ya. Salah satu terjemahannya kecerdasan tiruan ya. Artinya artificial intelligence ini ada beberapa versi kalau diterjemahkan secara kamus ya. Nanti kita bahas lah. Tapi pada pertemuan yang pertama ini kita akan bahas eh, judul utamanya adalah introduction ya. Pengantar. Introduction to AI. Oke, nah ini tadi pengertiannya. Ada dua kata artificial. Kata yang pertama, kemudian kata yang kedua adalah intelligence. Intelligence. Ini kata kedua. Kalau kita lihat ke kamus, artificial artinya bisa tiruan, bisa buatan, bisa semu. Nih. Intelligence artinya bisa kecerdasan, bisa atau intelijensi ya. Ini di Indonesia kan aja ya istilahnya. Jadi intelijensi. Jadi kalau tiruan, ya, kenapa disebut tiruan? Karena eh, bidang ini berusaha untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, meniru ya, melalui sistem lain ya, atau mesin lain ya, melalui sebuah peralatan yang disebut dengan mesin komputer. Makanya disebut tiruan, tiruan. Nah, yang kedua bisa juga buatan. Kenapa buatan? Karena kecerdasan yang alami itu adalah kecerdasan manusia. Nah, kalau kecerdasan itu di-create, nah, maka disebut dengan kecerdasan buatan. Kayak danau, ada danau yang terjadi secara alami. Ada danau yang disengaja dibuat oleh manusia, namanya danau buatan. Kalau ini kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan yang jelas, kecerdasan itu adalah sebuah sebuah kelebihan atau karakteristik yang dimiliki manusia. Ya, makhluk yang paling cerdas di muka bumi ini kan manusia. Ya. Jadi kecerdasan buatan berarti karena yang alami itu dimiliki oleh manusia. Nah ini mau dibuat ya, dibuat. Ya. Nah semu itu artinya kan seperti yang nyata ya, tapi dia nggak nyata. Nah itu semu. Jadi nanti kecerdasan itu seolah-olah yang melakukan manusia, padahal bukan manusia, tapi mesin komputer. Itu makanya kalau diterjemahkan ini bisa ada 6 ya, kalau dikombinasikan ya. Bisa kecerdasan tiruan, kecerdasan buatan, kecerdasan semu. Atau bisa intelijensi tiruan, intelijensi buatan, intelijensi semu. Nah, ada 6 ya. Kita mengambil yang ini. Nah, mata kuliah kita adalah intelijensi buatan. Jadi nanti kalau Anda cari-cari ya sekarang kan pakai Google ya, Anda cari-cari di Google, ketemunya kecerdasan tiruan, ya sama aja ya. Itu kesukaan orang aja mau milih yang mana terjemahannya. Atau pas Anda cari yang ada intelijensi semu, ya sama aja maksudnya sama. Jadi boleh diterjemahkan atau cara menerjemahkannya ada beberapa versi. Tapi kalau Anda cari di pakai bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya AI, Artificial Intelligence. Gitu ya, itu dari segi pengertian kata. Segi pengertian kata dulu kita bahas. Oke. Nah, sekarang untuk memudahkan Anda memahami ini akan kuliah apa sih ini artificial intelligence atau intelijensi buatan ini. Nah, saya akan bahas beberapa bidang yang saat ini populer yang berkaitan dengan AI ya. Oke, yang pertama ini. Ini grafik ini banyak beredar di di internet ya, yang hendak menjelaskan kaitan antara AI, DS ini data science, DM ini data mining, ML ini machine learning, BD ini big data. Nah,
Ini sebuah diagram ya. Nah, kalau Anda perhatikan artificial intelligence letaknya di sini. Nah, di sini. Bagaimana cara membaca diagram ini? Yang pertama ya, pertama. Ini lingkaran ini artificial intelligence. Nah, machine learning dan deep learning ini bulat berada di dalamnya. Ya, ini kan bulat ya berada di dalamnya dua ini. Artinya machine learning dan deep learning itu benar-benar bagian dari artificial intelligence. Tapi kalau Anda lihat data mining dengan data science, ini cuma beririsan. Nah, ini irisannya. Nah, artinya ada persamaan sebagian ya antara artificial intelligence dengan data mining. Atau nanti dengan bahasa kita menyebutnya data mining sebagian metodenya menggunakan metode artificial intelligence gitu ya. Begitu nanti. Atau dengan data science ya. Ini yang paling dekat itu kan data mining dengan data science ya. Dengan data science. Oke, big data. Nah, big data juga sama ya, irisan juga dia dengan artificial intelligence. Di sini irisannya. Artinya ada persamaan antara artificial intelligence ya atau sama dengan data mining ya. Bahwa big data ini sebagian metodenya menggunakan artificial intelligence ya. Dan metode yang digunakan itu adalah machine learning. Machine learning ya. Jadi machine learning itu sebagian digunakan oleh data mining. Nah, data mining itu kan mengambil pola ya. Dari data yang ada mau diambil pola kesamaannya. Nah, itu bisa dilakukan dengan machine learning-nya artificial intelligence. Jadi kalau ditanya apa contohnya artificial intelligence? Saat ini yang populer adalah machine learning dengan deep learning. Nah, dengan deep learning. Kenapa deep learning bulat-bulat berada di dalam machine learning? Karena deep learning ini memang bagian dari machine learning gitu nanti ya. Turunan dari machine learning. Itu yang pertama ya. Yang kedua, diagram seperti ini juga banyak di buku-buku di beberapa buku ya. Nah, ini yang saya ambil dari bukunya Pearson Education ya. Ini yang penerbitnya ini cukup top ya, Prentice Hall. Ini apa artinya? Nah, artificial intelligence letaknya di sini. Nah, ini artinya apa? AI mendukung ya, mendukung bidang-bidang ini ya, pattern ini ya, data mining ya. Jadi data mining itu didukung oleh statistik, didukung oleh AI, didukung oleh manajemen atau information system. Jadi data mining itu salah satu pendukungnya AI. Atau dengan kata lain, AI ya, artificial intelligence itu mendukung tercapainya tujuan dari data mining. Nah, sekarang kan metode yang paling apa itu kan data mining ya, banyak digunakan di lapangan di dunia industri juga. Di data mining itu statistik, AI dengan sistem informasi. Ya, dari gambar ini AI adalah salah satu yang mendukung data mining, terutama machine learning-nya dengan pattern recognition-nya yang terintegrasi ini salah satu garapan dari AI nanti. Oke, nah gambar ini juga banyak digunakan ya untuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan ya, beberapa terminologi yang sering bersinggungan gitu ya. Bahkan oleh sebagian orang sulit untuk membedakannya. Nah, kalau kita lihat ini di dalam ini ya, di dalam ini ada business intelligence, statistik ya, data visualization, data mining, deep learning, machine learning ya, ini ada deep neural network. Nah, ini semua ya, kalau datanya ada, maka dia bisa mengeluarkan sebuah insight. Ya, insight itu adalah sebuah nilai baru dari data yang lebih berguna gitu ketimbang sekedar data. Nah, itu bisa dilakukan secara umum namanya itu kan data science. Secara umum namanya data science, tapi secara khusus orang menyebutnya data mining ya, data mining. Atau ada yang menyebutnya business intelligence, ya, machine learning. Nah, itu tujuannya sama. Ya, mau menggunakan data untuk menghasilkan insight ya, insight. Nah, ya, sebuah pemahaman baru, pengetahuan baru. Itu namanya insight. Artificial intelligence pendukungnya sama big data ini pendukung di sini ya. Pendukung. Gitu.
Oke, itulah kaitan basis data dengan beberapa beberapa bidang yang saat ini lagi populer ya di dunia industri maupun di dunia akademis ya. Ya, makanya artificial intelligence pun ikut ikut menjadi terkenal ya. Nah, seperti ini di dalam revolusi industri ya, saat ini kan kita masuk ke revolusi industri yang tahap keempat ya. Ya, revolusi industri. Sekarang kan versinya orang nyebutnya versi 4 ya. Ada versi satu ya, ada 2 gitu ya. Ada tahap ya, tahap satu, tahap 2, tahap 3 dan sekarang kan kita masuk ke tahap 4 ya, sudah mulai di tahun-tahun belakangan ini kita memasuki industri tahap 4. Nah, industri tahap 4 ya, bidang yang paling mendukungnya adalah intelijen ini ya, artificial intelligence. Nah, bidang yang mendukung. Jadi mesin-mesin yang saat ini bekerja itu sudah dicampuri ya atau sudah eh, sudah menggunakan metode yang ada pada artificial intelligence. Metode-metode atau teknik-teknik AI itu sudah. Nah, di samping revolusi keempat itu juga didukung oleh big data, IoT, ya, cloud computing dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau Anda baca lagi nanti ya, revolusi satu itu kan disebut saat uap ditemukan ya. Uap air, uap ya bisa digunakan untuk menggerakkan mesin. Nah, pada saat itu banyaklah mesin-mesin otomatis dibuat yang digerakkan oleh tenaga uap. Itu namanya revolusi industri tahap satu. Kalau tahap 2 ditemukannya listrik ya, listrik digunakan bisa untuk menggerakkan kan listrik bisa jadi mekanik ya. Listrik listrik bisa jadi panas ya, listrik bisa jadi macam-macam. Itu namanya revolusi industri tahap kedua. Jadi pabrik-pabrik itu udah dibantu oleh listrik ya, termasuk untuk menggerakkan mesinnya dengan motor ya dan sebagainya gitu ya. Nah, revolusi tahap ketiga ditemukannya komputer. Nah, ditemukannya komputer sehingga banyak sistem yang bisa diproses secara otomatis oleh komputer. Ya, nah, tahap ketiga ini adalah saling terkoneksinya antar kita semua secara cerdas. Nah, secara cerdas, intelijen. Nah, intelijen inilah didukung oleh AI. Sehingga revolusi keempat ini ya memang saatnya kita memanfaatkan teknologi AI ini ya, teknologi AI ini. Makanya ini menjadi penting di era ke depan ya, di era ke depan AI termasuk tadi itu apa data mining, big data, IoT ya itu semua adalah bagian-bagian yang mendukung ya, yang mendukung terlaksananya revolusi industri yang keempat ini. Ya, semua revolusi ini kan tujuannya kan bisa meningkatkan produksi ya, meningkatkan produksi ya. Sejak adanya uap, produksi di pabrik jadi bisa lebih cepat ya. Apalagi ada listrik, produksi di pabrik-pabrik tambah cepat. Apalagi ada komputer tambah dibantukan ya, apalagi komputernya nanti dibantu oleh robot ya, robotik. Nah, di sini tambah lagi ya karena mesin-mesin sudah bisa mengenali objek dengan baik ya, bisa mengenal mana mana sebuah benda yang dibuat dengan bagus, mana yang kurang bagus gitu ya. Misalkan lagi dibuat sebuah mur, mana murnya yang bagus, mana yang kurang bagus itu bisa dinilai dengan pakai sistem AI ya. Apa sistem mengenali karyawan, mengenali wajah ya, mengenali dan sebagainya gitu ya. Jadi eh, saat ini AI lah yang menjadi pendukung utama dari revolusi industri yang keempat. Oke, nah ini tadi revolusi industri yang keempat tadi ya. Anda dengar lagi ya, tadi suaranya ada kedengaran ya. Inilah bagaimana AI mendukung tercapainya revolusi industri yang keempat. Ya, silakan didengarkan. Tonton.
Ya, Anda bisa akses, ini ada linknya ya. Atau di YouTube juga ada banyak versi ya. Ada banyak tontonan gitu yang bisa kita gunakan untuk lebih memahami bagaimana AI ini mempengaruhi eh, di era kita saat ini. Oke, sekarang materi perkuliahan. Materi perkuliahan apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini di kuliah intelijensi buatan. Nah, yang pertama introduction dulu ya, seperti yang saat ini ya, pengenalan gitu ya. Apa sih AI ini? Nah, jadi di bagian pertama ini 2 pertemuan ya. Dan nanti harus sudah punya pemahaman tentang, sudah punya pandangan lah gitu. Oh, AI itu begini gitu ya. Kemudian baru kita masuk metode AI. Nah, bagaimana sih metode atau program-program AI itu bagaimana sih? Nah, program AI yang konvensional yang paling awal itu banyak menggunakan AI set ya ini. Ya, AI set ini. Nah, AI set itu kayak depth first search, breadth first search ya. Nanti ada uniform cost search ya, ada best first ya, dan sebagainya gitu. Ini nanti akan kita bahas ya. Ini memang metode AI yang lama tapi masih layak untuk kita pelajari dan kita gunakan untuk memudahkan beberapa solusi apa yang kita temukan nanti di lapangan ya. Nah, yang kedua barulah ke AI modern. Nah, AI modern itu secara umum disebut soft computing namanya. Soft computing ini tulang punggungnya tiga ya, tiga metode ya, tiga metode. Yang pertama fuzzy logic, singkat dengan FL ya. Yang kedua artificial neural network. Nah, biasa orang nyebutnya neural aja, ANN ya. Nah, yang ketiga genetic algorithm. Tiga di software ini ya, fuzzy logic, neural network ya, atau artificial neural network, dan algoritma genetik ya, genetic algorithm. Itu namanya nanti disebut AI modern. Ini juga ada banyak ya program-programnya nanti. Nah, kita untuk percobaan-percobaan kita pakai Python nanti ya. Karena memang Python itu populer adalah karena dia memiliki banyak library untuk data mining dan untuk AI ya, untuk AI ya. Di dalam apanya nanti tugas-tugas atau contoh-contoh Anda untuk lebih memahami, nanti kita akan menggunakan Python ya, bahasa pemrogramannya. Nah, baru nanti ini ada penutup terakhir, kita ringkas gitu. Kita buat rangkuman dengan kita lihat nanti state of art-nya ya. Bidang AI sekarang ini udah sampai di mana sih? Ya, bidang yang paling menonjol itu di mana sih nanti? Nah, oke, itu yang akan kita bahas ya. Sekarang kita akan bahas ini. Definisi, kriteria, apa beda komputer sama manusia, dan sejarah. Langsung saja. Nah, ini dia definisi. Nah, definisi. Saya paling suka dengan definisi yang pertama ini ya. Apa itu AI? AI itu salah satu bidang ilmu komputer yang merekayasa sistem komputer agar komputer itu bisa berlaku cerdas. Seperti halnya kecerdasan manusia. Nah, itulah intelijensi buatan itu apa gitu. Intelijensi buatan itu bidang ilmu komputer yang merekayasa komputer ya. Sistem komputer itu kan hardware dan software ya. Kalau orang nyebut sistem komputer itu hardware dan software ya. Jadi merekayasa berarti memanfaatkan hardware dan software sistem komputer agar bisa cerdas seperti halnya kecerdasan manusia. Apakah kalau kita buat program waktu Anda belajar pemrograman ya, algoritma dan pemrograman, atau Anda belajar pemrograman visual, Anda belajar struktur data, apakah itu programnya belum cerdas? Kenapa harus ada disebut-sebut sebuah bidang namanya intelijensi buatan? Apakah program-program yang selama ini Anda pelajari, Anda sudah buat web, buat e-commerce dan sebagainya, apakah itu belum cerdas? Nah, itu nanti kita jawab ya. Oke. Nah, kemudian ya Russell ya. Nah, ini seorang pakar apa? Penulis buku AI yang paling banyak digunakan ya di dunia ya. Ada linknya itu yang di apa bukunya, saya kasih linknya di portal ya. Nah, dia menulis ya. Jadi si si Russell lebih apa? Lebih suka
mendefinisikan AI pakai gambar seperti ini ya. Jadi di dalam AI itu ada sebuah agen ya, yang disebut agen cerdas ya, intelligent agent ya, intelligent agent atau agen yang cerdas ya. Apa yang maksud dengan agen? Jadi agen ini dia bukan manusia, dia mewakili manusia gitu ya. Di mana dia bisa menerima input dari dunia luar ya. Di environment dari dunia luar dia menerima input. Nah, biasanya karena dia mesin ya, maka nama penerima penerima data dari dunia luar itu namanya sensor nanti. Kemudian nah di sinilah agent itu bekerja. Dia olah itu apa yang ada, dengan cara seperti halnya kecerdasan manusia tadi ya. Nah, kemudian baru hasilnya itu diberikan ke dunia luar dalam bentuk aksi ya. Jadi nanti yang bisa memberikan aksi ke dunia luar itu nama perangkatnya aktuator ya. Nah, ini namanya intelligent agent. Intelligent agent. Itu siapa? Ya, nanti bukunya bisa Anda lihat di link ya. Udah. Nanti kita lihat ya apakah benar sudah karena saya lupa ya. Nanti kita cek di portal. Nah, sekarang cerdas dulu. Apa itu cerdas? Kan katanya mau mencerdaskan seperti halnya kecerdasan manusia. Apa itu cerdas? Nah, saya membuat 4 kriteria cerdas ya, berdasarkan program-program AI yang ada sekarang. Nah, ada 4 kriteria cerdas. Yang pertama disebut cerdas kalau menemukan solusi sendiri. Tidak tergantung pada yang lain gitu, tapi dia sendiri. Nah, yang dia sendiri itu yang disebut cerdas ya. Yang dia yang membuat solusi secara mandiri atau disebut juga otonomi, tersebutlah yang disebut cerdas gitu. Nah, ini untuk membedakan antara orang yang menemukan solusi dengan yang mengeksekusi. Jadi yang menemukan solusi dengan yang mengeksekusi solusi itu dianggap dua hal yang berbeda. Dalam hal ini yang cerdas itu adalah yang menemukan solusi, bukan yang mengeksekusi. Yang mengeksekusi itu yang melaksanakan. Nah, yang melaksanakan itu nanti unsur cerdasnya berbeda. Jadi pengertian intelijen atau cerdas di bidang ini adalah yang menemukan solusi sendiri. Ya. Misal ada sebuah gedung yang bagus ya, gedung bertingkat, artistik gitu dan kelihatan megah lah gitu ya, mengagumkan gitu ya. Nah, orang nggak tanya ini siapa yang ngaduk semennya, siapa yang nyambung-nyambung besinya, siapa yang ngecatnya, orang nggak tanya itu. Kenapa? Itu pengeksekusi. Tapi yang ditanya siapa? Siapa yang merancang gedung ini? Nah, kenapa? Karena yang merancang itulah yang menemukan gagasan tentang sebuah gedung yang bagus. Itulah yang disebut cerdas. Itulah yang cerdas. Jadi bukan yang mengeksekusi. Mengeksekusi maksudnya ya tadi ya bukan tukang yang mengerjakan gedung itu. Itu contoh apa yang dimaksud dengan mandiri ya. Atau contoh lain ya Anda yang hobi nonton sepak bola ya. Ada sebuah tim, wah timnya hebat gitu. Timnya kompak ya, koordinasinya bagus, strategi bermainnya bagus gitu. Nah, kalau menang atau kalau kalah, nah, yang pertama dicari itu bukan pemainnya, tapi siapa? Nah, siapa? Ya itunya apa namanya? Hmm, Pelatihnya. Kenapa? Karena kan memang pelatihnya, agen cerdas di sana itu pelatihnya yang menentukan strateginya begini. Kamu mainnya di sana ya, kamu di kiri, kamu di kanan, kamu depan, kamu di belakang. Ya, walaupun nanti pemainnya punya kecerdasan yang lain, tapi dalam bidang ini yang dimaksud kecerdasan itu adalah yang menemukan solusi sendiri. Sehingga ketika sebuah program, Anda buat program ya, Anda buat programnya bisa menghitung perhitungan kalkulus, kan integral, diferensial gitu. Anda masukkan X pangkat 2, ini berapa ini integralnya. Anda buatkan programnya. Programnya bisa menjawab gitu dengan program Anda itu. Nah, yang cerdas siapa? Komputer yang mengerjakan program itu atau Anda yang buat program? Ayo, pakai analogi yang tadi. Yang cerdas siapa itu? Halo? Ayo belajar menghidupkan mic. Belajar.
menghidupkan mic di mana ini? Di apa namanya? Di Webex. Ya, saya mau dengar dulu ada yang jawab satu orang. Yang cerdas siapa? Halo? Ini Bikin program, Pak. iya, kan saya pikir saya udah nggak nyambung nih. Kadang-kadang jaringan saya lepas ya. Ya, yang cerdas yang bikin program. Kenapa nggak komputernya? Komputernya menerima ide dari programmer. Dia cuma pengeksekusi. Nah, tadi kan udah kita contohkan. Pengeksekusi itu bukan yang cerdasnya, tapi yang cerdasnya itu apa? Aktor yang berada di belakangnya siapa? Programmer kalau programmer ya. Kalau bangunan arsiteknya. Kalau tadi contohnya bola kaki ya pelatihnya itulah yang berada di belakangnya gitu. Itulah yang menemukan solusi sendiri dia ya bukannya mengerjakan. Sehingga program kayak Excel, program yang bisa menghitung 1000 angka 5 digit ya, ke bawah, tidak sampai 1 menit dia bisa hitung. Padahal manusia kalau disuruh menghitung, jangan-jangan 1 hari, tapi dia bisa menghitung kurang dari 1 menit. Tapi tetap yang kita sebut yang cerdas siapa? Orang yang buat Excel itu manusianya, bukan komputernya yang kita sebut cerdas. Kenapa? Karena dia hanya melaksanakan. Sehingga dalam hal seperti itu, komputer itu kelebihannya adalah di kecepatannya. Kecepatannya. Tapi kecepatan itu bukan satu unsur cerdas kalau di sini. Karena cerdas itu menemukan solusi sendiri nantinya. Ya, oke. Yang pertama itu kriteria cerdas ya. Ini untuk menjawab pertanyaan bahwa program-program yang dibuat secara konvensional itu tidak disebut atau tidak termasuk pada program AI. Itu nggak masuk pada program AI. Wah, kenapa nggak masuk, Pak? Kan programnya jago itu, Pak. Bisa bisa apa? Bisa menghitung rumus rumus matematik, ya, bisa bisa memprediksi, meramal gitu, meramal bintang. Nah, kan banyak orang buat program begitu ya. Nah, kalau selagi programnya, solusi di program itu sangat tergantung pada programmer, algoritma yang dibuat oleh programmer, maka itu tidak disebut sebagai program yang cerdas ya. Artinya kalau alur solusinya itu sudah dirancang oleh programmer sejak dari awal itu tidak disebut dengan program yang cerdas. Nah, nanti program yang cerdas bagaimana? Nah, itu nanti yang akan kita bahas di sepanjang perkuliahan ini. Yang kedua, disebut cerdas itu kalau dapat belajar. Dapat belajar. Disebut cerdas itu kalau dapat belajar ya. Apa yang dimaksud dengan belajar? Ada yang mau ngasih pendapat? Apa yang dimaksud dengan belajar? Masih pendapat nggak apa yang dimaksud dengan belajar? Oke, saya sebutkan ya. Belajar adalah eh, memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya untuk memecahkan masalah saat ini atau masalah sekarang. Itu namanya belajar. Orang yang belajar, orang yang memanfaatkan pengetahuan dia atau pengalaman dia di sebelumnya. Gitu. Jadi kalau apa gunanya kita bisa mengingat supaya kita bisa belajar? Apa yang kita ingat? Yang kita ingat pengalaman kita sebelumnya. Makanya orang bilang belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Nah, kita kan memecahkan masalah pakai pengetahuan, Pak. Iya, tapi pengetahuan itu kan kita dapatkan di waktu sebelumnya. Jadi belajar itu ada kaitannya dengan waktu ya, ada timing ya. Jadi belajar itu di waktu sebelumnya. Kita gunakan pada waktu saat ini. Nah, itu namanya belajar. Contoh ya, contoh. Lagi hujan deras, ada genangan air gitu, ada orang lewat naik motor. Nah, dia terperosok dia ke dalam lubang itu. Nah, terperosok dia bangun ya, katakanlah dia udah terperosok gitu ya, tapi dia bisa bangun lagi. Nah,
besoknya dia lewat jalan itu lagi. Apa dia akan lewat ke jalan yang berlubang tadi itu? Enggak. Kenapa enggak? Karena dia belajar. Belajar apa? Belajar dari pengalaman dia kemarin. Nah, itu namanya belajar. Ya. Kalau dia lewat situ lagi itu namanya dia nggak belajar. Namanya dia nggak belajar. Ya. Jadi berarti ada proses belajar di dalam pikiran. Gitu. Nah, yang paling bagus proses belajarnya itu ya manusia. Manusia. Binatang juga ada yang bisa belajar. Ya. Kalau hari ini kita kasih apa gitu ya, kita kasih api panas, besoknya dia nggak akan mau lagi dekat-dekat ke api. Itu artinya dia belajar dalam hal tertentu, dalam batasan tertentu binatang itu bisa belajar, tapi lebih canggih manusia belajarnya. Makanya disebut misalkan ikan lumba-lumba itu ada orang bilang cerdas, maksudnya bukan berarti dia cerdas kayak manusia. Ya, cerdas itu maksudnya dia bisa belajar dari masa lalu, dari pengalaman yang diberikan ke sebelumnya. Jadi belajar itu adalah orang yang bisa memanfaatkan pengalaman sebelumnya dalam rangka menghadapi situasi pada saat ini. Ya. Kalau nanti di data mining, kenapa di data mining ada istilah belajar, Pak? Belajar itu learning ya. Kenapa ada istilah learning? Atau kenapa ada istilah machine learning? Karena mesin yang belajar itu dia dari data sebelumnya. Jadi nggak boleh dari data yang ada sekarang. Ya. Kalau Anda Anda lagi membuat sebuah sistem data mining atau machine learning, itu datanya itu harus data masa lalu, data yang sebelumnya, untuk digunakan sebagai pembelajaran oleh mesin itu. Makanya belajar itu jadi salah satu cerdas. Kalau ada mesin yang bisa belajar, maka dia disebut mesin cerdas. Atau kalau ada program yang bisa belajar dari data masa lalu, maka program itu disebut program yang cerdas. Gitu. Makanya belajar menjadi salah satu kriteria dari cerdas. Cerdas. Ya, cerdas. Semakin sering orang belajar itu semakin cerdas dia. Semakin dia bisa menggunakan pengetahuan dia di masa lalu ya. Kenapa kalau kita mau ujian Anda diminta belajar? Ya, supaya ya, apa yang Anda pelajari sebelumnya itu bisa digunakan untuk menjawab soal-soal di ujian. Nah, kalau Anda belajarnya pas ujian gimana? Boleh nggak? Pada saat itu juga Anda belajar. Anda ditanya saat itu, pada saat itu juga Anda belajar. Boleh nggak? Enggak, itu namanya bukan belajar. Itu namanya apa? Itu namanya nyontek. Nah, itu makanya eh, kalau Anda lagi ujian gitu ya, Anda lagi ujian Anda buka buku. Kamu kok buka buku? Kan buka buku itu belajar, Pak, katanya. Itu bukan belajar namanya, itu nyontek. Belajar itu di masa lalu. Jadi kalau Anda hari ini ujian, Anda belajarnya seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 3 bulan yang lalu gitu. Jadi belajar itu adalah eh, proses kita di masa lalu. Di masa lalu itu di waktu sebelumnya. Waktu sebelumnya. Makanya erat kaitannya istilah belajar itu dengan timing ya, timing. Pewaktuan. Pewaktuan ya. Pertama kali eh, rangkaian belajar ya, rangkaian yang bisa belajar, rangkaian elektronik yang bisa belajar itu ditemukan, itu karena alat itu bisa menyimpan data yang lalu. Nah, atau pada time sebelumnya. Jadi ada sebuah rangkaian logik yang disebut dia rangkaian yang bisa menyimpan. Jadi belajar itu dengan menyimpan itu erat kaitannya. Kenapa kita harus di dalam belajar itu harus ada proses menyimpan? Karena ilmu atau data kita di masa lalu itu mau kita gunakan di kemudian hari. Nah, makanya harus disimpan. Jadi kalau kalau kita belajar tapi nggak ada proses menyimpan, itu namanya nggak belajar. Harus ada kemampuan menyimpan. Kalau manusia namanya kemampuan mengingat. Jadi belajar itu erat kaitannya dengan aktivitas mengingat. Nah, gitu. Walaupun orang yang sekedar mengingat itu nanti bukan berarti dia disebut belajar atau belajar itu tidak hanya mengingat. Nah, gitu. Tetapi
Kalau belajar tanpa mengingat itu nggak disebut belajar. Tapi nanti ada proses lain ya, belajar itu kita bisa mengolah informasi yang kita ingat untuk menjadi informasi yang baru dan sebagainya gitu ya. Oke, itulah nanti cikal bakal yang disebut dengan machine learning. Ya, mesin yang bisa belajar. Mesin yang apa itu Pak? Mesin yang bisa memanfaatkan data dia di masa lalu dalam rangka memecahkan masalah dia di kemudian hari atau di saat ini. Yang ketiga, disebut cerdas kalau dapat mengolah mengolah ya, dapat membuat keputusan ya, dapat membuat keputusan atau mengolah walaupun kondisinya belum jelas atau nggak lengkap. Nah, itu namanya disebut cerdas. Jadi orang kalau manusia cerdas, datanya nggak mesti lengkap dulu. Ya, kalau ada orang yang dia, kenapa kamu belum mengambil keputusan? Entar, datanya nggak lengkap. Kamu nggak ngambil keputusan juga? Belum, datanya nggak lengkap. Lah, kalau nunggu data sampai lengkap banget, nggak jadi-jadi ngambil keputusannya. Tapi manusia kebanyakan nggak gitu. Manusia dia udah bisa ngambil keputusan walaupun datanya tidak lengkap. Tetapi komputer yang tidak cerdas, nah, komputer konvensional, dia baru bisa ngambil keputusan kalau datanya lengkap. Nah, makanya if then itu sebenarnya di dalam sistem komputer dia tidak masuk kepada fasilitas cerdas ya. Itu hanya fasilitas pengambil keputusan. Kenapa? Karena harus lengkap dulu. Maka ada sebuah metode di mana walaupun datanya nggak lengkap, bahkan walaupun datanya tidak jelas, tapi sistem itu bisa ngambil keputusan. Nah, sistem yang bisa seperti itu disebut sistemnya meniru manusia. Kenapa? Karena manusia begitu ya. Ya kayak Anda lah ya. Padahal Anda belum begitu paham permasalahannya, tapi udah bisa berkomentar. Nah, komentar itu kan membuat keputusan. Kok ada Pak orang orang berkomentar padahal dia belum ngerti permasalahannya. Itu karena memang manusia punya kemampuan seperti itu. Manusia kan nggak komputer. Kalau komputer tunggu lengkap dulu baru ngambil keputusan. Memang nggak bisa ya. Kalau if kriteria dan aksi, kalau kriterianya nggak lengkap, komputer nggak bisa ngambil keputusan. Tapi hebatnya manusia, manusia bisa mengambil keputusan walaupun datanya belum lengkap. Itu hebatnya manusia. Ada dua orang berantem ya. Wah, tiba-tiba ada seorang yang penengah gitu ya. Penengah ini langsung ngomong, kamu yang salah gitu. Wah, padahal dia belum nanya gitu. Kok bisa manusia gitu? Ya namanya juga manusia. Dengan kecerdasannya dia bisa mengambil keputusan walaupun dia belum dapat data atau walaupun datanya belum lengkap ya. Masalah apakah keputusannya nanti baik atau tidak itu nanti masalah lain. Nah, di sistem komputer nanti kemampuan seperti itu didukung oleh fuzzy ya, fuzzy. Fuzzy itu artinya tidak jelas ya, fuzzy. Jadi fuzzy itu adalah yang membuat sistem nanti, yang membuat metode AI bisa mengambil keputusan walaupun datanya tidak jelas, tidak jelas ya, tidak jelas. Atau ya tidak jelas apa kabur ya kalau apa itu. Kalau Anda lihat ke kamus fuzzy itu artinya kabur ya. Oke, itu kriteria yang ketiga dari cerdas ya. Keempat, disebut cerdas kalau bisa memilih yang terbaik dari yang baik-baik. Kalau ada buruk, ada baik, dia pilih yang baik itu biasa ya. Ya itu normal gitu ya. Belum belum kita naikkan ke atas yang disebut dengan cerdas ya. Tapi kalau dia bisa menghimpun ini apa eh, dia bisa mengumpulkan atau membuat beberapa keputusan yang baik-baik. Kemudian dia pilih satu yang terbaik. Itulah cerdasnya ya. Ini biasa dilakukan oleh pemimpin ya. Jadi di sebuah perusahaan ya, ini contohnya misalkan di sebuah perusahaan ada masalah ya. Lalu pemimpin ini mengumpulkan 10 bawahannya. Setiap bawahannya itu dia tanya, menurut kamu solusinya gimana? Oh begini Pak. Oke, saya catat. Kamu orang yang kedua, begini Pak, dia catat. Kamu orang yang ketiga begini. Sehingga dia punya 10 alternatif solusi si pemimpin ini. Nah, nanti si pemimpin ini dari 10 itu dia pilih satu dengan cara dia. Itu berarti dia pemimpin yang cerdas, begitu ya. Pemimpin yang cerdas. Jadi di dalam brainstorming ya namanya itu brainstorming ya, itu dibutuhkan
seseorang yang cerdas yang bisa menghimpun beberapa alternatif solusi, kemudian dia pilih satu solusi. Ya, dia pilih satu solusi. Nah, nanti metode ini yang keempat ini nanti ini di diimplementasikan di genetik ya. Jadi genetik atau genetik algoritma ini ya, algoritma genetik ini dia bisa mengenerate banyak alternatif solusi, nanti dia bisa milih satu yang terbaik. Berapa kali gitu dilakukan looping berapa kali sehingga didapatkanlah sebuah solusi yang terbaik gitu. Dengan cara-caranya mengenerate solusi ya, mengenerate solusi. Oke, setelah kriteria cerdas yang sudah dimiliki oleh berbagai metode AI saat ini. Oke, Anda ingat itu ada 4 kriteria cerdas. Nah, kita masuk dulu ke pembahasan yang berikutnya tentang perbedaan antara komputer dengan manusia. Ini kenapa dibahas ya perbedaan antara komputer dengan manusia? Karena AI itu kan berusaha apa? Kita kita mau membuat sistem komputer yang berlaku cerdas seperti halnya kecerdasan manusia. Lah yang cerdas itu manusia. Yang mau kita buatkan tiruannya di komputer. Sebenarnya apa sih bedanya komputer sama manusia? Nah, gitu. Perlu dibahas ya. Apa sih bedanya komputer dengan manusia? Oke, kita bahas satu ya. Yang pertama, komputer itu kerjanya berdasarkan angka ya, numerik. Sedangkan manusia bekerjanya itu berdasarkan simbol-simbol atau pola. Ya, kita tahu komputer itu kan bilangan biner ya. Jadi mesin komputer itu bekerja berdasarkan bilangan biner. Makanya disebut dia compute ya, menghitung. Jadi komputer itu walaupun Anda melihat datanya dalam bentuk gambar, apa video atau dalam bentuk tulisan atau apa gitu ya, suara gitu ya, tapi sebenarnya proses yang terjadi di komputer itu adalah angka. Makanya namanya tetap aja komputer ya, karena dia sebenarnya menghitung dalam bentuk bilangan biner ya. Prosesor itu. Jadi komputer bekerja berdasarkan numerik. Tapi kalau manusia, otak manusia bekerja nggak berdasarkan angka, tapi mengenal mengenal manusia itu atau yang disimpan di kepala manusia itu adalah dalam bentuk simbol atau pola. Ya, kita kan bisa mengingat ya. Yang kita ingat itu polanya yang kita ingat. Itulah bedanya. Yang pertama ya. Yang kedua, komputer itu sifatnya eksa atau tegas atau jelas. Wah, jadi komputer itu tegas dia. Kalau dia nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Kalau kita ngasih program salah, dia bilang error. Nah, begitu ya. Kalau dia hitung lulus, ya lulus. Kalau nggak lulus, ya nggak lulus gitu. Wah, dia nggak bisa kayak kayak manusia. Tapi manusia toleran. Nah, toleran itu apa? Toleran itu berarti istilah lain gitu ya dari tegas ya. Artinya dia bisa saja tidak membuat keputusan sesuai dengan penalarannya, tapi dia ada toleransinya. Eee, anak kecil nggak boleh masuk. Nah, kalau komputer yang disuruh menyelidiki, kalau dia lihat anak kecil benar-benar nggak boleh masuk. Tapi kalau manusia yang jaga, oh anaknya kalau nggak boleh masuk jadi sendirian ini. Orang tuanya masuk ke dalam, kasihan. Oh boleh boleh boleh. Nah, gitu, toleran dia. Itulah manusia ya, itulah manusia. Tapi kalau komputernya nggak mau tahu, ya nggak mau tahu. Nah, itu makanya komputer itu disebut apa gigo ya, gear batch in, gear batch out. Pokoknya dia apa yang diperintahkan ke dia itu yang dia kerjakan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, komputer itu bekerja secara algoritmik ya. Jadi dia bekerja secara bertahap. Ini dulu, baru ini. Habis itu ini, habis itu ini. Nah, itu namanya algoritmik ya. Dia mengerjakannya satu persatu secara bertahap. Dan pekerjaan yang berikutnya sangat tergantung pada hasil yang dikerjakan di sebelumnya. Sedangkan manusia non algoritmik. Manusia itu non algoritmik. Jadi manusia bekerja dia bisa aja. Dia sebentar mengerjakan ini, sebentar ini. Makanya ada yang dibilang manusia bisa bekerja secara paralel ya. Yang dia pikirkan itu bisa berputar-putar yang nggak jelas gitu. Apalagi kalau manusianya lagi ini ya, lagi galau ya. Kalau lagi galau sangat tidak algoritmik. Walaupun manusia bisa juga dia bekerja secara algoritmik, tapi eh, secara umum ya tidak proses bekerja berpikirnya ya proses proses kecerdasan manusia itu tidak mesti algoritma.
Oke, ini sudah maghrib. Kita istirahat dulu ya. Maghrib dulu berapa menit ya? 5 sampai 10 menit ya. Saya mulai ini Baik, Pak. rekamannya. Ya. Karena di tempat saya udah maghrib. Saya pause dulu nih rekamannya ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Perbedaan komputer dan manusia. Jadi kalau komputer itu patuh ya, sesuai perintah. Tadi udah disinggung juga bahwa komputer itu apa yang diperintahkan ya itu yang dikerjakan. Tapi kalau manusia enggak, manusia punya kemampuan untuk modifikasi perintah yang diberikan kepada dia. Sedangkan komputer kalau kita beri perintah dalam bentuk program, maka apapun perintah yang kita berikan itu yang dikerjakan oleh komputer. Komputer nggak punya kemampuan untuk memodifikasi perintah yang kita berikan. Jadi kalau ada pembantu rumah tangga ya, ada ART yang kita kasih perintah gitu ya, tolong sapu lantai ini gitu. Tapi waktu dia menyapu lantai, kalau dia melihat ada pot bunga yang tergeletak, itu dia perbaiki dulu, baru dia nyapu. Tapi kalau yang diperintahkan komputer, mungkin kalau disuruh nyapu, dia ya nyapu. Dia nggak punya kemampuan untuk memodifikasi perintah yang diberikan. Gitu, itulah. Komputer itu, apapun yang kita berikan, ya di istilahnya sampah yang kita berikan, sampah juga yang garbage in, garbage out, ya gigo ya. Gigo itu artinya itu ya, sampah yang masuk, sampah yang keluar. Oke, kemudian yang kelima, komputer itu bekerja prosesnya berdasarkan prosesor ya, kita sebut dengan CPU. Nah, saat ini CPU itu di dalam sebuah komputer, CPU-nya dalam bentuk CPU inti ya, core-nya ya. Ada kalau dulu kan ada single core, dual core, ya. Kemudian ada yang apa? Ada yang 4 core, 8 core, ada yang 16 core gitu. Itu jumlah core komputer ya. Kalau transistor, jumlah transistornya di dalam komputer itu ada 10 pangkat 9 ya. Transistor itu adalah eh, alat elektronik yang paling kecil yang bisa mengolah ya, bisa mengolah sinyal listrik. Nah, di dalam sebuah CPU itu ada 10 pangkat 9 ya, 10 pangkat 9 itu berapa juta, itu 1000 juta, 1 miliar transistor di dalamnya ya. Nah, bandingkan dengan manusia, manusia itu prosesornya itu disebut neuron. Jadi di kepala kita, jadi di dalam kepala manusia ada sebuah eh, alat gitu ya, ada sebuah komponen dalam kepala kita yang namanya neuron. Neuron inilah yang punya kemampuan mengingat dan memproses. Nah, eh, manusia itu punya rata-rata 10 pangkat 11 neuronnya. 11 berapa miliar gitu ya. Ada 100, sekitar 100 miliar neuron. Berarti kalau kita samakan dengan prosesor, sebenarnya di dalam kepala kita itu ada bermiliar-miliar prosesor. Makanya kita pintar ya, kita lebih hebat dari komputer. Dari segi kemampuan untuk menjadi pintar. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan mana yang pintar itu ya? Mana yang pintar? Sebenarnya yang pintar itu ya tetap manusia. Komputer itu sebenarnya kelebihan komputer yang mau kita manfaatkan itu adalah yang pertama karena kecepatannya. Cepat ya, komputer itu cepat dia. Kalau dibandingkan manusia kan kalau disuruh menghitung nggak secepat komputer. Ya. Yang kedua akurat. Nah, kelebihan komputer itu akurat karena dia nggak punya sifat letih, nggak punya sifat bosan. Ya. Akurat itu maksudnya kalau kita suruh hitung angka yang panjang-panjang dia nggak ada khilaf. Aduh hilap saya menghitungnya. Nah, komputer itu nggak ada khilaf ya. Yang punya khilaf itu manusia yang kalau disuruh menghitung. 3 tambah 4 berapa? 6. Lah kok 6? Oh ya hilap saya. Kalau komputer mana pernah dia menghitung 3 tambah 4 6. Tetap aja dia hitung 7 ya. Nah, jadi kelebihan komputer dari manusia itu cuma cepat dan akurat ya. Dan cepat dan akurat dalam hal ini tidak menjadi kriteria cerdas. Ya, tapi ya ini kelebihan komputer, cepat dan akurat.
Tapi kalau cerdas itu dia harus menemukan solusi sendiri, bisa belajar ya, bisa membuat keputusan walau kondisinya belum jelas atau belum lengkap ya, dan bisa memilih yang terbaik. Ini kriteria cerdas. Nah, ini kemampuan komputer, kelebihan komputer. Nah, gitu ya. Jadi komputer sebelum diberi efek AI ya, sebelum dimasukkan teknik-teknik AI, dia belum disebut sebagai komputer yang cerdas. Oke, itu pembahasannya tentang komputer dan manusia. Kemudian kita kembali ke sini ya. Nah, ke gambar ini tadi ya, tentang agen cerdas ya. Jadi komputer itu kan mau kita buat menjadi sebuah agent ya, sebuah agen yang bersifat cerdas ya. Agen itu berarti yang mewakili manusia, intelligent agent. Nah, sehingga nanti dia harus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita sebut dengan rasional ya, atau melakukan pekerjaan yang betul gitu, yang benar ya. Ada juga yang menyebut dengan apa, eh, eh, apa, rasional think dan rasional act ya, action ya. Jadi berpikir secara rasional ya, think rationally, dan act rationally, dan bertindak secara rasional, karena manusia itu kan rasional ya, gunakan logika. Nah, itulah salah satu ciri khas yang cerdas yang harus kita masukkan nanti ke sistem komputer ya, samping kriteria-kriteria ini tadi. Nah, sehingga nanti sebuah agent itu dia harus bisa, dia komponen-komponennya harus ada fungsi ya, agent function, atau ada bisa dalam bentuk program, dalam bentuk reflect ya, dalam bentuk model base ya, agent berbasis model ya, ada yang berbasis goal ya, dalam bentuk utility, dan ada learning. Nah, yang learning tadi ya. Inilah yang harus dimiliki oleh sebuah agen agar dia disebut dengan intelligent agent. Jadi intelligent agent itu apa? Yang bisa berpikir dan bertindak secara rasional. Dari kemudian yang memiliki komponen-komponen yang bisa melakukan ini. Oke, kita lanjut ke sejarah. Sejak kapan eh, bidang AI ini ada ya, bidang artificial intelligence ini ada. Jadi yang mencetuskan pertama sekali istilah artificial intelligence itu tahun 1956. Yang mencetuskan John McCarthy. Dialah yang pertama kali mengeluarkan istilah artificial intelligence ya, kecerdasan buatan tadi. Eh, apa? Karena pada tahun ini juga para pakar ya, para ahli filosof dan orang-orang matematik begitu ya, banyak membicarakan tentang masalah membuat kecerdasan tiruan ini, buat simulasi semacam kecerdasan yang seperti halnya dimiliki oleh manusia. Nah, John McCarthy lah yang pertama kali mengeluarkan istilah artificial intelligence ya, menurut sejarahnya begitu ya, AI ya. Yang pertama. Nah, yang kedua, pada tahun-tahun awal ketika gagasan tentang sistem cerdas ini mau dibuat, maka para ahli itu saling berdebat ya. Debat yang paling tajam itu adalah ada yang mengatakan nggak mungkin kita membuat mesin yang cerdas. Nah, itu sampai seperti itu ya, nggak mungkin. Mana bisa kita buat mesin yang cerdas? Yang cerdas itu ya tetap aja manusia. Tapi memang di zaman itu belum ada komputer, atau mungkin sudah ada komputer ya, tapi komputernya masih dalam komputer yang kita tahu itu kan arsitekturnya berdasarkan arsitektur Von Neumann, di mana kemampuan kerjanya itu sangat tergantung pada prosesor dan memori ya, kemampuan memori. Nah, karena batasan dari arsitektur Von Neumann inilah, makanya para ahli ya, walaupun saat itu sudah ada komputer, tapi merasa pesimis. Ya, merasa pesimis itu maksudnya merasa tidak mungkin ini kita membuat sebuah mesin yang bisa berlaku cerdas seperti kecerdasan manusia. Nggak mungkin, kata para ahli. Nah, pada perdebatan tersebut, maka seorang pakar, ya salah satu pakar di bidang kecerdasan buatan ini, yaitu namanya Alan Turing. Nama panjangnya Alan Turing. Dia membuat sebuah pengujian, nama pengujiannya uji Turing.
Inggrisnya Turing test ya. Nah, katanya daripada berdebat, saya punya satu cara untuk menguji apakah sebuah agent ya, sebuah mesin itu, apakah mesin itu cerdas atau enggak. Gimana caranya? Nah, caranya begini, kata si. Gitu. Nah, caranya begini. Ini cara menggambarkan caranya. Jadi begini, mesin yang mau kita uji apakah dia cerdas atau tidak, masukkan dalam sebuah ruangan. Jadi ini gambar kuning ini ya, katakanlah sebuah ruangan. Nah, di dalam ruangan itu ada lagi kotak tertutup. Nah, agen cerdas itu yang tanda tanya ini. Ini mesin. Jadi yang di dalam tanyanya ini sebenarnya dia adalah mesin cerdas gitu ya. Mesin cerdas. Jadi sebuah sistem yang sudah dibuat dia untuk cerdas gitu. Nah, tetapi ini manusia ya tester ya, para penguji di sini ya. Dia mau diminta menguji, dia nggak tahu kalau di sini mesin, tapi dia disuruh menerka. Ya. Ini mesin atau manusia? Nah, setiap mereka ini disuruh menerka. Menurut kamu yang di ruangan ini mesin atau manusia? Kalau ini si A, menurut kamu A itu mesin atau manusia? Ya, menurut si B gimana? Menurut si C, si D, si E, nah gitu. Gimana cara dia tahu itu mesin dan manusia untuk bisa menerka? Dia disuruh berdialog. Ini dia datang ke sini, nah dia berdialog. Jadi ada ruang celah gitu ya, celah untuk bisa berdialog antara si tester ini ya, tester ya orang yang melakukan tes ini dengan mesin ini berdialog gitu. Nah dari dialog itu kan dia tidak kelihatan ya dan dia tidak tahu ini manusia atau komputer. Setelah berdialog dia suruh catat. Menurut kamu A yang kamu ajak ngobrol tadi manusia atau komputer? Oh manusia itu katanya. Nah kemudian si B lagi disuruh si B menurut kamu manusia atau komputer? Oh itu bukan manusia itu mesin katanya. Nah, disuruh lagi si C itu manusia atau itu manusia katanya. Kemudian si D itu manusia atau bukan manusia? Oh, itu manusia gitu. Dari sekian orang yang ditanya, kalau banyak yang mengira ini manusia, nah dari para tester ini kalau ternyata mereka mengira manusia, padahal kan sebenarnya mesin, tapi banyak yang mengira itu manusia. Nah, kalau terjadi situasi atau hasil yang seperti itu, maka disebut mesin ini mesin cerdas. Kenapa mesin cerdas? Karena banyak orang mengira itu manusia, padahal mesin. Pengujian, cara menguji seperti ini disebut Turing test. Turing ini nama orang tadi, Alan Turing. Turing test. Begitu. Anda semuanya harus paham ya, tentang bagaimana mekanisme Turing test ini. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti Anda bisa perkaya dan cari informasi-informasi lain yang menjelaskan bagaimana Turing test ini dilakukan. Atau nanti rekaman ini bisa Anda dengarkan ulang ya. Namanya Turing test. Oke. Nah, kita kembali ke sini ya, kembali ke sini. Nah, kemudian pada sekitar tahun 90-an ya ini tahun 96 lah dulu yang kita lihat ya. Para pakar komputer membuat sebuah mesin komputer yang bisa bermain catur. Komputernya yang dipakai superkomputer ya. Dibuat program gitu, program cerdas, yang mereka sebut program cerdas. Programnya bisa main catur. Nah, komputer yang mereka buat itu mereka beri namanya Deep Blue. Ini nama-nama komputernya ya gitu Nah, setelah mereka buat program catur itu, komputer yang bisa bermain catur tersebut, komputer itu diminta melawan Garry Kasparov yang pada saat itu, pada tahun 1996, Garry Kasparov adalah juara catur dunia. Juara catur dunia. Disuruh melawan program komputer yang bisa main catur. Jadi antara komputer dengan manusia ini lawan mencatur. Manusianya adalah juara catur dunia pada saat itu namanya Garry Kasparov ya. Garry Kasparov ini setelah Anatoly Karpov ya dulu Anatoly Karpov, kemudian Garry Kasparov itu juara catur dunia dia waktu itu. Nah, disuruhlah bertanding ya antara komputer lawan manusia. Nah, hasilnya sangat mengejutkan. Membuat dunia heboh waktu itu ya. Di berita-berita dulu ada namanya siaran dunia dalam berita itu jadi ribut gitu. Kenapa?
Karena Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov. Deep Blue tadi kan komputer. Jadi komputer mengalahkan juara catur dunia. Orang pada ribut, wah ini yang melawan Garry Kasparov itu beneran komputer atau jangan-jangan orang di belakang komputer itu? Ya ternyata nggak mungkin orang. Kenapa? Kalau memang dia orang, kenapa bukan dia yang melawan Garry Kasparov? Sehingga dia jadi juara catur dunia. Berarti yang melawan Garry Kasparov itu ya benar-benar komputer, program komputer yang dibuat oleh para pakar AI. Nah, sejak itulah dunia akademis dan dunia industri baru yakin ya, baru yakin. Semula kan pesimis. Kemudian baru yakin, oh berarti mungkin ini kita membuat komputer yang bisa cerdas, secerdas manusia. Kenapa? Karena Deep Blue itu cerdas, bisa mengalahkan juara catur dunia, gitu ya. Walaupun pada permainan keseluruhan yang menang si Garry Kasparov, cuma pada pertandingan awal gitu, sempat si Deep Blue itu menang. Nah, kalau main catur itu kan ada beberapa babak ya. Nah, itulah yang menjadi catatan oleh oleh orang-orang ya, jadi sebuah berita yang cukup apa? Berita yang cukup membuat heboh pada waktu itu. Ya sayangnya waktu itu belum ada internet ya, masih dalam bentuk berita-berita di surat kabar atau di berita-berita ini yang wah ini oh, komputer ternyata lebih pintar dari manusia katanya karena juara catur dunia udah dikalahkan gitu segala macam gitu. Tapi bagi bidang artificial intelligence itu adalah sebuah langkah yang meyakinkan masyarakat bahwa AI ini mungkin sehingga penelitiannya pada saat itu penelitian-penelitian AI pun langsung banyak ditekuni oleh oleh orang-orang ya para akademisi gitu. Itu langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua penemuan sistem pakar namanya MySyn. Ini program juga. Jadi orang-orang AI membuat sebuah program sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit. Nah, ada penyakit tertentu di bidang kedokteran yang bisa mendiagnosa dengan tepat itu harus ahli ya, harus ahli 10 tahun, 20 tahun dia jadi dokter baru dia bisa memiliki kemampuan mendiagnosa ya, kan diagnosa. Nah, kemudian para orang ahli sistem pakar ya atau ahli sistem pakar itu expert system atau AI ya, ahli AI, termasuk ahli AI itu mereka membuat sebuah program namanya MySyn. Ketika dicobakan ke para dokter mengakui, wah ini programnya hebat ini. Dokter aja harus punya pengalaman 10 tahun atau beberapa tahun untuk bisa mampu mendiagnosa seperti itu. Tapi ini programnya bisa ini. Nah, ini juga salah satu yang menjadi langkah membuat masyarakat percaya bahwa mungkin untuk membuat komputer yang secerdas manusia bahkan lebih cerdas dari manusia. Maksudnya lebih cerdas sebenarnya lebih cepat dan lebih akurat. Ya, tapi dia cerdas, cerdas dia. Dia bisa menggunakan apa? Bisa bisa membuat sebuah keputusan seperti halnya manusia yang cerdas. Nah, itulah beberapa sejarah yang pantas dicatat tentang perkembangan AI ya. Kalau di tahun-tahun Anda ini adalah penemuan yang cukup fenomenal itu penemuan deep learning. Nah, deep learning. Nanti Anda cari dulu ya. Deep learning ini juga penemuan yang di tahun tahun kemarin ya, tahun 2000 tahun apa? Ya, yang paling booming itu ya selama pandemi ini banyak digunakan ini. Algoritma deep learning ini cukup fenomenal ya. Ya, yang membuat program-program AI benar-benar menjadi pendukung dari revolusi keempat ya, revolusi industri yang keempat. Jadi revolusi industri yang keempat bisa dikatakan nggak akan ada kalau nggak ada AI. Nah, sementara revolusi keempat itu kapan, Pak? Ini udah mulai sudah. Kita sudah berada di antara zaman informasi dengan zaman revolusi keempat. Nah, kalau yang sebelumnya kan era itu disebut era informasi. Itu revolusi ketiga ya, zaman komputer ya. Zaman penemuan komputer itu revolusi ketiga. Sekarang revolusi keempat itu zaman di mana pekerjaan manusia dibantu oleh sistem cerdas. Eh, Termasuk nanti IoT tadi, big data dan sebagainya. Oke, ini tadi udah. Nah, oke, itu pembahasan kita di pertemuan yang pertama ini ya.